Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Lengser wengi sliramu tumake sirmo ojo tangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Saat ini kita berada di malam Jumat terakhir untuk tahun 2010. Bagaimana kehidupan spiritual kamu selama setahun ke belakang? Apakah kamu banyak mengalami kejadian seram? Atau apakah setahun ke belakang menyisakan kenangan mistis untuk kamu? Berdoalah insan muda. Berdoalah agar tahun ke depan kehidupan spiritual kamu menjadi lebih mempunyai makna. Bagaimana insan muda? Apakah kamu telah berhasil dengan apa yang telah kita coba minggu kemarin? Selamat untuk yang sudah berhasil. Apabila kamu belum bisa merasakan apa-apa, mungkin kamu bisa mencobanya di lain waktu dengan cara yang sama, tapi dengan tingkat konsentrasi yang lebih. Malam ini ada tantangan baru yang bisa kamu coba insan muda. Untuk kamu yang telah berhasil melihat seberkas cahaya saat bermeditasi membuka mata batin, kamu bisa mencoba untuk lebih menajamkannya kembali. Caranya adalah ke komplek pemakaman yang terdekat. Bawalah sebuah kapur. Ya, kapur. Lalu kamu tandai minimal 5 makam. Dan jangan berpikir apa-apa ketika kamu menandainya. Dan pilihlah 5 makam itu secara acak. Setelah kamu menandainya, lalu keluarlah dari komplek pemakaman tersebut. Dan apabila kamu melakukannya dengan benar, maka kamu akan dapat mendengar suara dari alam gaib di seputaran makam tersebut yang akan memberikan pesan tertentu. Mungkin pesan itu akan datang secara langsung atau lewat alam mimpi kamu. Cukup beranikah kamu insan muda? Silakan kamu mencobanya di siang hari. Apabila kamu tidak cukup berani untuk mencobanya di malam hari, dan ceritakan kembali kepada kami apabila kamu sudah berhasil mencobanya. Dan kita tunggu untuk testimonialnya. Ada satu hal yang berbeda insan muda untuk malam Jumat ini, karena kami punya 3 cerita seram. Bukan hanya 2, tapi 3 cerita untuk kamu dengarkan malam hari ini. Sekarang, sebelum kita masuk ke cerita pertama,
bersila di sekeliling kamu. Lalu, matikan semua lampu dan kembali pada posisi duduk bersila sambil kamu bermeditasi membuka mata batin. Lalu, dengarkan cerita-ceritanya. Ingat, jangan gunakan indera penglihatanmu. Cukup gunakan indera pendengaranmu saja, insan muda. Satu hal lagi, jangan pernah lupa untuk tidak mendengarkan Nightmare Site ini sendirian. Tidak ada yang bisa diharapkan dari teman-temanku. Awalnya saja mereka menggebu-gebu ingin membangun rumah hantu di pesta seni pelajar di sekolahku. Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang membantuku. Padahal ini sudah H-1. Pikir mereka mendirikan bangunannya saja sudah cukup. Padahal yang paling penting adalah isinya, yaitu boneka-boneka hantu dan segala macam aksesoris yang berbau hantu. Mereka memang sudah menyumbangkan banyak pernak-pernik, tapi tidak mau ikut menata. Alasannya inilah, itulah. Bilang aja kalau mereka takut. Payah. Namaku Ega. Aku siswa kelas 3 di sebuah SMA swasta yang terletak di Bandung. Sekarang sudah jam 10 malam dan aku masih duduk melamun di sekolahku, melihat seonggok bangunan dari triplek dan setumpuk boneka-boneka hantu. Dari mulai boneka hantu sampai boneka leak. Dipikir-pikir, sudah 1 jam aku duduk melamun seperti ini. Akhirnya aku bergerak dan mulai mengangkat boneka-boneka itu ke dalam rumah hantu. Ada sedikit perasaan merinding saat aku menggendong boneka pocong ke dalam ruangan. Cahaya lampu kuning yang remang membuatku serasa sedang syuting film horor. Lucu juga, aku seperti pembunuh yang sedang menggendong mayat. Ketika aku menurunkan boneka pocong itu, tiba-tiba saja suara sesuatu di pintu mengagetkanku. Boneka pocong yang masih setengah aku gendong terjatuh karena aku kaget. Dengan cepat aku melangkah ke pintu masuk. Beberapa langkah dari situ, aku melihat satu sosok wanita menyender di sebelah pintu masuk. Rambutnya acak-acakan. Astaga. Aku sempat kaget, namun tidak berhenti melangkah. Setelah aku lihat dengan jelas, ternyata itu boneka kuntilanak buatan anak-anak. Hah? Tapi kok bisa ada di sini? Perasaanku bingung antara lega karena itu hanya boneka, tapi juga gak takut. Siapa yang menaruh boneka kunti itu di dalam? Tiba-tiba pintu masuk rumah hantu terbuka. Lalu masuk sesosok laki-laki membawa kepala barong. Itu Obi. Setan lu. Gua kirain siapa? Ngomong dong kalau lu udah datang. Kataku setengah kesal. Jujur aja, aku sangat kaget dan sebenarnya memang agak takut juga sih. Obi tertawa kecil lalu berkata bahwa dia tidak enak membiarkanku melakukan semua ini sendiri. Sebagai penggagas ide rumah hantu, dia ingin bertanggung jawab.
Baguslah. Rumah hantu ini memang idenya Obi. Sudah sepantasnya Obi juga membantuku. Akhirnya aku dan Obi mengerjakan rumah hantu ini berdua. Hampir sepanjang malam itu Obi terus-terusan meminta maaf padaku karena datang telat. Mungkin karena melihat ekspresi wajahku yang agak kesal, Obi jadi tidak enak. Aku hanya menjawab santai saja. Ya, namanya juga anak SMA, suka banyak kesibukan. Aku dan Obi sedang menjahit beberapa kain untuk dekorasi di ruangan mayat. Tiba-tiba terasa angin hangat berhembus di ruangan. Dari mana datangnya angin itu? Aku dan Obi saling berpandangan. Lalu seolah punya pikiran yang sama. Aku dan Obi segera berlari melihat pintu masuk rumah hantu. Ternyata pintunya tertutup. Kami pun kembali ke bagian kamar mayat rumah hantu. Dan kami baru sadar kalau kamar mayat ini cukup menyeramkan dengan cahaya yang cukup minim. Aku mulai tidak nyaman mengerjakan ini semua. Aku juga bisa melihat ekspresi Obi yang tegang. Aku melanjutkan menjahit kain putih untuk menutupi dinding. Sementara Obi, dia berdiri di samping tempat mayat-mayatan. Dia sibuk membuat luka di kepala mayat-mayatan itu. Entah kenapa suasana terasa sangat hening saat itu. Aku dan Obi sama-sama tidak berbicara. Angin hangat tadi benar-benar membuat perasaan kami jadi aneh. Dan tiba-tiba angin hangat itu berhembus lagi. Aku diam sejenak, lalu perlahan melihat ke arah Obi. Dia juga sedang melihatku, dan wajahnya tampak tegang. Aku memberi tanda padanya untuk melanjutkan pekerjaan dan tidak usah memperdulikan hembusan angin itu. Dan aku pun kembali pada pekerjaanku. Tak lama, angin hangat kembali berhembus. Bahkan kali ini lebih kencang, membuat jahitanku terbang dan jatuh. Dan itu membuat aku refleks memungutnya di tanah. Ketika aku sedang memungutkan itu, aku tidak sengaja melihat ke arah kakinya Obi. Hah? Ya Tuhan, kakinya Obi tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Perlahan aku berdiri dan melihat sosok Obi. Dia terus mengerjakan pekerjaannya sambil tunduk. Tuhan, siapa dia? Dengan gugup aku berkata, Bi, gue duluan ya. Obi menjawab dengan tenang, iya gak, lu duluan aja. Gua harus nyelesain janji gua, biar gua tenang. Aku pun perlahan keluar dari rumah hantu dan berlari sekuat tenaga ke tempat parkir. Besoknya, beberapa jam sebelum pesta seni dimulai, sekolahku dikagetkan oleh sebuah berita kematian. Robi Abdullah alias Obi meninggal karena kecelakaan di Cileunyi. Dan kecelakaannya kemarin. Tadi malam, Obi sempat koma hingga akhirnya meninggal hari ini. Mendengar kabar itu,
membuat tubuhku lemas seketika. Dan sekarang aku mengerti. Arwah Obi mungkin datang tadi malam untuk menepati janjinya dan menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan rumah hantu impiannya. Dan aku yakin malam ini saat rumah hantu dibuka untuk umum, Obi akan berada di dalam, tersenyum melihat ketakutan orang-orang. Cerita yang tidak akan aku lupakan ini terjadi saat kegiatan ospek di kampusku. Ospeknya sendiri dikenal dengan nama Shogun. Saat itu, acaranya sedang jurit malam. Senior Shogun mengajak kami berputar di kawasan pendidikan sastra bahasa Jepang atau PSBJ. Dari mulai genkan atau teras depan, perpustakaan, wasitshu atau ruangan untuk minum teh, aula, dan finishnya di genkan lagi. Saat acara akan dimulai, setiap mahasiswa berbaring berpasangan. Kemudian aku berpasangan dengan Monik. Dengan membawa sebatang lilin, kami mulai berjalan dari genkan. Aku dan Monik mencoba untuk mencairkan suasana. Padahal, jujur aku takut sekali. Tapi ya sudahlah. Sejauh ini aman-aman saja kok. Sampai kami melewati Toshikan atau perpustakaan. Tiba-tiba Monik menggenggam keras lenganku. Aku berhenti melangkah dan spontan aku menengok ke arah Monik. Monik terlihat tegang sambil memandang ke dalam perpustakaan. Dalam kegelapan ruang perpustakaan itu, aku melihat satu sosok seperti bayangan sedang berdiri dalam ruangan perpustakaan. Bayangan itu membias karena cahaya lilin yang dibawa kami. Aku menarik tangan Monik. Saat itu aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa bicara sepatah kata pun, aku menyentuh Monik. Monik membenamkan kepalanya ke pundakku. Tak lama, aku mendengar suara orang memanggil kami. Alhamdulillah, ada orang juga. Kami pun mempercepat langkah kami dan mencoba menghampiri senior kampus yang jaga di pos dekat tangga 106. Karena gelap dan hanya mengandalkan cahaya seadanya, pandangan kita pun menjadi samar sehingga kami tidak bisa melihat kakak senior itu dengan jelas. Sudahlah. Yang penting itu kakak senior yang jaga di tikungan tangga 106. Kami pun segera menghampirinya. Tapi astaga, yang kami lihat bukanlah kakak senior. Itu sosok perempuan. Dia melayang. Dengan tubuh menghadap dan menempel di tembok. Dia tertawa cekikikan. Dengan kepala yang bergoyang-goyang. Tapi kepalanya bukan bergoyang, tapi hampir putus. Kami pun berteriak sekencang mungkin, berlari dari situ menuju pos keamanan.
Singkat cerita, sudah setahun berlalu dari kejadian itu, dan aku pun banyak mendengar cerita-cerita seram tentang Fakultas Sastra Jepang. Bahkan dosenku Bu Ina pun pernah mengalami kejadian seram di situ. Ternyata di tikungan tangga 106 itu, di situ pernah ada seorang perempuan yang bunuh diri akibat hamil di luar nikah. Pernah dengar cerita rumah misterius di daerah perumahan Marga Ayu Raya? Kejadian ini aku alami sendiri saat aku masih kelas 5 SD. Seperti biasa sebelum maghrib, aku selalu mengaji bersama teman-teman di gedung serbaguna dekat rumahku. Kebiasaanku sebelum mengaji, pasti aku bermain-main dulu di sekitar perumahan. Setelah cukup bermainnya, aku pun pergi ke gedung serbaguna itu untuk mengaji. Sekitar jam 6:30, belum selesai aku mengaji, fokusku buyar ketika tiba-tiba saja dari balik jendela muncul seorang yang berbisik memanggilku. Sini, sini. Ternyata itu Ardi. Mau apa ya? Dia mengendap-endap memanggilku seperti itu. Udah beres ngajinya? Tanya Ardi. Aku jawab, belum, dan lanjut bertanya, ada apa emang Di? Lalu Ardi memberitahuku akan menunjukkan sesuatu padaku nanti setelah beres mengaji. Aku menjadi penasaran dengan apa yang ingin Ardi tunjukkan kepadaku. Beberapa menit kemudian setelah aku beres mengaji, aku keluar dan mencari Ardi yang ternyata masih menungguku dari balik jendela. Aku menghampiri Ardi, tahu apa yang sebenarnya ingin Ardi tunjukkan kepadaku. Di, kamu mau nunjukin apa sih? Kamu mau pulang kan? Ardi bertanya balik kepadaku. Aku mengangguk menandakan bahwa aku memang akan pulang. Ya sudah, sekalian lewat kok. Aku mau menunjukkan sesuatu. Cetus Ardi semangat sambil menarikku. Aku dibawa Ardi melewati jalan yang biasa aku lewati pulang. Baru saja beberapa langkah, Ardi berhenti dan menunjuk ke arah sebuah rumah kosong. Rumah yang baru setengah jadi dengan cat putih dan penerangan yang seadanya. Lihat itu, kata Ardi sambil menunjuk bagian pintu rumah yang belum terpasangi pintunya. Aku mencoba menilik dengan seksama, mencoba mencari tahu apa yang Ardi maksud. Ah, apaan Di? Gak ada apa-apa, kataku, karena memang aku tidak melihat apa-apa. Coba lihat lagi dengan seksama, Ardi meyakinkanku. Aku semakin penasaran apa yang ingin Ardi tunjukkan kepadaku. Saat aku perhatikan lagi bagian pintu rumah itu, apa itu? Aku melihat sebuah kepala tanpa badan yang melayang. Nampak jelas sekali itu sebuah kepala wanita dengan rambut yang panjang dan tanpa ada badannya. Wajahnya pucat tanpa ekspresi dan matanya menatap tajam kepadaku. Kontan saja aku langsung menangis. Aku menutup mataku dan jongkok memeluk kedua tumitku yang bergetar. Aku kesal dengan Ardi. Ardi memang terkenal besar nyalinya. Tapi tidak perlu seperti ini cara pembuktiannya. Ia sama sekali tidak takut melihat penampakan itu. Ardi lantas bertanya kepadaku, kamu mau pulang? Dalam tangisku aku menjawab, iya, aku mau pulang. Tapi takut. Aku takut karena mau tak mau
Aku harus melewati rumah kosong itu untuk sampai ke rumahku. Karena kasihan melihatku ketakutan, akhirnya Ardi pun berkata akan mengantarkanku pulang. Aku dirangkul Ardi dengan posisi kepala tetap merunduk dan aku berjalan dengan sedikit membungkuk. Ardi menuntun jalanku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ardi berkata, "Mau lihat lagi nggak? Kalau mau, saya berhenti nih." Aku yang syok dan ketakutan saat itu, entah kenapa tanpa sadar mengangguk mengiyakan ucapan Ardi. Ardi yang menuntunku saat itu pun, dia berhenti. Dan aku rasa Ardi berhenti tepat di depan pintu rumah kosong itu. Sekarang lihat, lantang Ardi berkata kepadaku. Perlahan aku mengangkat kepalaku pelan dan untungnya tidak ada apa-apa. Sosok itu sudah tidak ada. Aku menghela nafas cukup lega. Tapi samar terdengar dari jauh suara tertawa perempuan. Dan saat aku melihat ke belakang, astaga, sosok kepala wanita tanpa badan itu sudah ada tepat di belakangku. Tersenyum dan matanya membelalak tajam kepadaku. Dan yang lebih anehnya lagi, Ardi yang tadi bersamaku sekarang tidak ada. Aku langsung lari menuju rumah menggedor pintu dan setelah aku melihat ibu yang membukakan pintu, aku langsung lemas dan jatuh tak sadarkan diri. Esoknya, aku terkena demam tinggi. Setelah aku ceritakan kejadian itu kepada ibuku balik bertanya kepadaku sebelumnya apa yang aku lakukan. Saat aku ingat-ingat lagi, sebelum mengaji, aku memang bermain bersama Ardi di halaman belakang rumah itu. Aku dan Ardi saat itu main kubur-kuburan, barang-barang rongsokan, sampai aku kubur mirip seperti bentuk kuburan. Mungkin penunggu rumah itu tidak suka, jadi dia memperlihatkan dirinya kepadaku. Aku masih belum tahu kemana Ardi yang sebenarnya saat kejadian itu. Dan setelah bertemu Ardi dan aku tanya dia menjawab bahwa saat itu dia memang sedang tidak berada di Bandung. Dan dia gak pernah sekalipun bermain kubur-kuburan barang bersamaku. Itulah tadi cerita-cerita seram untuk malam Jumat ini, insan muda. Sampai berjumpa kembali Kamis depan, Kamis pertama di tahun 2011. Kami coba untuk mengingatkan sesuatu. Pada saat pergantian tahun esok malam, yakinkan dirimu, insan muda, kalau orang-orang yang ada di sekeliling kamu pada saat itu memang benar adanya adalah keluarga, teman, ataupun kerabat dekat kamu memang benar adanya. Dan bukanlah sosok makhluk gaib
menyerupai mereka. Karena konon insan muda, biasanya para makhluk gaib tidak hanya berada di tempat gelap dan sepi, tapi mereka juga ada di tempat-tempat yang ramai dan berbaur dengan manusia. Sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Selamat tahun baru dan kami pamit undur diri. Kita bertemu lagi di tahun mendatang. Dan jangan pernah lupakan satu hal. Jangan pernah kamu dengerin sendirian.